warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Muflihah SOIMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Pipin Tiara Niati dengan NIM 1101-2025 dari kelas 4D Manajemen. Saya dari kelompok 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang pengintegrasian. Apa sih pengintegrasian itu? Jadi pengintegrasian itu adalah fungsi operasional manajemen personalia yang terpenting, sulit dan kompleks untuk merealisasikannya. Nah, kenapa sih bisa dikatakan penting? Karena pengintegrasian ini berhubungan dengan yang namanya karyawan, di mana karyawan ini mempunyai sifat yang dinamis, memiliki pikiran, perasaan, harga diri, serta membawa latar belakang dan perilaku yang berbeda-beda dalam suatu organisasi perusahaan. Maka dari itu, pengintegrasian itu bisa dikatakan penting. Selanjutnya yaitu ada masalah pengintegrasian. Apa sih masalah pengintegrasian itu? Masalah pengintegrasian itu yaitu menyatu padukan antara keinginan karyawan dengan kepentingan perusahaan agar kerjasama yang serasi dan serta saling menguntungkan. Nah, jika keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan ini bisa terwujud, maka keduanya akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada tujuan pengintegrasian. Apa sih tujuan pengintegrasian itu? Jadi tujuan pengintegrasian itu adalah perusahaan memanfaatkan karyawan agar mereka bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menunjang atau tercapainya suatu tujuan perusahaan dan terpenuhinya kebutuhan karyawan. Metode pengintegrasian. Metode pengintegrasian yang pertama yaitu hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia adalah hubungan kemanusiaan yang harmonis yang tercipta atas kesadaran dan kesediaan yang melebur keinginan individu demi terpadunya keinginan bersama. Jadi, tujuan hubungan antar manusia ini adalah memanfaatkan integrasi yang kokoh dan mendorong kinerja atau karyawan secara produktif dan aktif agar tercapainya suatu sasaran bersama. Itulah hubungan antar manusia. Yang selanjutnya yaitu motivasi. Itu ada motivasi. Motivasi itu sangat penting loh teman-teman. Jadi manajer itu harus bisa mengarahkan daya dan potensi para bawahannya agar bisa bekerja sama secara produktif dan mencapai suatu tujuan perusahaannya. Jadi memotivasi para bawahan itu sangat sulit karena yaitu tadi karyawan itu kan memiliki sifat yang dinamis, memiliki pikiran, perasaan, harga dirinya, serta latar belakang dan perubahan itu berbeda-beda kan dalam suatu karyawan tersebut. Nah, maka dari itu seorang manajer harus bisa memotivasi para bawahannya agar bisa meningkatkan kinerja karyawan agar bisa tercapainya suatu tujuan perusahaan. Metode yang selanjutnya yaitu ada kepemimpinan atau bisa dikatakan sebagai leadership. Nah, kepemimpinan ini ditetapkan oleh manajer di dalam suatu organisasi perusahaan agar bisa menciptakan integrasi yang serasi dan mendorong gairah kerja karyawan agar bisa mencapai suatu sasaran yang maksimal. Jadi kepemimpinan itu harus bisa mendorong gairah karyawannya agar bisa lebih ditingkatkan lagi dan agar bisa mendapatkan profit yang lebih besar lagi dari tahun ke tahun gitu. Metode yang terakhir yaitu ada collective bargaining. Apa sih collective bargaining ini? Jadi collective bargaining itu adalah adanya perundingan antara pimpinan perusahaan dengan serikat buruh alam yang bisa menetapkan keputusan-keputusan dan bisa menyangkut kepentingan perusahaan dan buruh alam. Maka dari itu kolektif itu harus ada perundingan gitu tuh, jangan hanya perundingan satu pimpinan saja, akan tetapi ada perundingan antara pimpinan perusahaan dengan serikat buruh alam. Nah, maka dari itu harus ada keputusan dan bisa menyangkut kepentingan perusahaan itu sendiri. Mungkin itu saja penjelasan pengintegrasian pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.